Kemudian kan ada pegawai yang ikut, ya jujur aja ada pegawai yang ikut dan hanya iseng-iseng aja di bawah 5.000-an begitu Pak. Dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk ditindaklanjuti. Sorotan lainnya soal kasus judi online, Saudara. Komandan Pusat Polisi Militer TNI menyebut sebanyak ribuan prajurit TNI terlibat dalam pusaran judi online. Para prajurit TNI ini sudah diberikan sanksi. Terhadap anggota-anggota yang masih main-main, ikut coba-coba main judi online, saya sudah perintahkan kepada Kadif Propam untuk dilakukan penertiban, berikan sanksi. Kemudian juga yang terlibat menerima atau bahkan membackingi, saya minta untuk diusut tuntas dan itu diproses pidana. Saya kira itu komitmen kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen kelihatannya semakin fokus untuk menjadi the newsmaker, dibacain berita. Dan jangan lupa pemirsa, kita sudah punya podcast Perspektif Umat 2045. Maka kita mulai, Bung kameramen, membuka beritanya pada kesempatan ini. Ya, terima kasih Bu Alfian. Alhamdulillah. Walaupun video pertama Perspektif Umat langsung dihapus Bu Alfian oleh YouTube. Mudah-mudahan nanti bisa diedit lagi atau di-cut lagi bagian-bagian yang menurut YouTube sensitif. Nah, kemudian ada saran juga Perspektif Umat yang kedua, mudah-mudahan bisa Pak Anies Baswedan Bu Alfian. Insya Allah. Masuk dalam berita Bu Alfian, kita mendapatkan kabar dari PPATK bahwa PPATK melaporkan 97.000 anggota TNI dan Polri aktif pelaku pemain judi online. Nah, respon awalnya bagaimana nih Bu Alfian? Pantesan judi sulit diberantas. Silakan. Kalau saya ingin bahasa aspirasi bawah, Bung kameramen, itu pertanda bahwa kesejahteraan mereka itu belum memadai. Terus terang saja, kalau boleh saya bilang pada pemirsa, pasti kalau kita cek gitu, 97.000 itu mungkin 99% itu adalah yang pangkatnya rendah. Jadi yang pangkat rendah dia gimana, sementara dia harus store ke atas store lagi, sampai atas terus store lagi. Ya keadaannya sebenarnya kalau mau dibilang, pertama mereka juga secara konstruksi adalah orang-orang yang juga secara basic need nggak terpenuhi. Akhirnya mereka juga menggunakan, dan mereka tentu tadinya tidak berpikir bahwa mereka akan terinventarisir, akan terkalkulir bahwa mereka termasuk orang-orang yang tercatat oleh PPATK. Artinya temuan ini harus disikapi secara sistematis. Sebagaimana temuan daripada tim internal dari TNI yang pernah menyebut ada 20 orang anggota TNI yang diduga kuat telah melakukan hubungan sejenis. Tapi kan kemudian ada pihak yang berkewenangan itu malah jadi ya harus ngurut dada. Ternyata mereka nggak ada yang dipecat. Jadi ada semacam permakluman terhadap sebuah hal yang fatal. Padahal LGBT itu kan menular. Sama dengan perjudian. Judi online itu adalah satu posisi permainan. Kalau Al-Quran menyebutnya min amalis syaitan. Itu amalan setan. Dan kalau kita dengarkan saja satu syair lagunya Rhoma Irama. Ini kita bicara dalam konteks pesan sastranya. Aku melarat karena judi. Nah, jadi judi itu adalah satu amalan yang membuat orang terlalu jauh bermimpi, dan secara skema kita sudah dengar, judi online itu adalah satu hal yang berhubungan dengan permainan yang tidak ada satupun para penggunanya itu untung. Kalau untung itu menurut yang saya tahu, hanya orang-orang yang dikondisikan saja dari sekian puluh ribu orang, ya paling hanya 5 atau 7 atau paling banyak 50 orang lah gitu.
itu sebenarnya hanya untuk untuk menegasikan bahwa nggak semuanya rugi. Kata kuncinya 97.000 orang itu harus terkonfirmasi. Dalam artian saya berharap PPATK berani meminta izin kepada instansi terkait untuk mengumumkan nama-namanya. Mungkin ini bagian yang harus diomongkan. Kalau tidak nanti akan terus-menerus 97.000 itu siapa saja, pangkatnya apa saja. Paling tidak kalaupun tidak menyebut nama secara terbuka, akan memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya, mungkin secara riset ternyata 97.000 tanpa hipotesis Bung Alfian keliru. Ternyata yang dominan justru yang pangkatnya tinggi. Ya, walau alam. Di respon awal, 97.000 ini adalah sebuah penyakit yang sangat membahayakan untuk kinerja seorang aparat ketentaraan maupun kepolisian. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, kan sangat disayangkan Bu Alfian, orang-orang yang punya tugas mengamankan, mengayomi masyarakat, justru malah terlibat ya dalam hal-hal seperti ini. Bahkan teman saya pernah laporan tuh, dia pernah lihat polisi itu random Bu Alfian, datengin warkop atau tempat-tempat orang nongkrong, tiba-tiba HP mereka itu diambil, dicek ada aplikasi judi online apa enggak. Nah kan harusnya dibalik juga dong, masyarakat itu ngecek handphone polisi, ada judi online apa enggak. Jadi kita dihadapkan dengan kondisi apa ya Bu Alfian, masyarakat yang ya kita setuju lah masyarakat dilarang berjudi, tapi kenapa jadi tentara dan TNI dan polisinya juga bermain judi? Mungkin Bu Alfian langsung saja masuk dalam akhir sesi ya Bu Alfian. Ini kan judi online ini jadi penyakit yang merembet nih Bu Alfian, yang merusak dan bahkan merusak keluarga lah ya. Jadi apa pesan Bu Alfian untuk masyarakat agar benar-benar lah sama sekali menghindari judi? Nah, memang kalau kita kembali Bu Alfian melihat Budi Ari itu sempat sampaikan 5 orang yang ditakuti soal judi ini, bahkan dia nggak berani nyebut namanya. Saya borong Bu Alfian satu lagi, Mahfud MD di podcastnya bersama Deddy Corbuzier, dia menyampaikan Budi Ari adalah orang yang wajib diperiksa Bu Alfian. Tapi sampai hari ini Budi Ari nggak disentuh. Jadi mungkin rombongan untuk akhir sesi kali ini, silakan untuk closing ya Bu Alfian. Ya, yang pertama saya mengajak kepada institusi TNI Polri harus berani bebersih ya. Pertama, kita masih punya data 20-an lebih ya personil daripada TNI yang diduga berbuatan melakukan hubungan sejenis, itu satu. Yang kedua, 97.000 adalah orang-orang yang diketahui mengikuti kegiatan perjudian secara dunia maya. Belum lagi kriminalitas yang lain, Bung Kameramen. Dari yang namanya memperkosa gadis di kampung-kampung, dari yang namanya mengambil tanah rakyat, dari yang mengambil hak orang lain, dari yang merebut lapak orang, dari yang melakukan tindakan-tindakan kriminal lain. Terus terang kalau ada semacam TNI Polri Center laporan terhadap kelakuan negatif daripada TNI Polri, mungkin kita bisa punya ratusan bahkan ribuan, puluhan ribu dan seterusnya. Jadi untuk Budi Ari menurut saya persoalannya sangat sangat mempertegas. Kalau sampai dia tidak diperiksa, berarti dia adalah pleb penyangga daripada di atasnya. Kita ingin mengatakan bahwa ketika tuntutan untuk memeriksa, menangkap Jokowi, itu bukan sekedar emosional. Kalau Budi Ari, menurut hemat saya, dia orang yang harus bertanggung jawab dengan omongan-omongan dia sebelumnya. Dia banyak mengatakan hal-hal yang memberikan garansi bahwa ternyata 16 orang anak buahnya adalah orang. Ternyata anak buahnya yang 16 itu ditengarai ada foto-foto dan video bersama dengan Pak Jokowi di berbagai event. Nah, jadi kembali dalam statement penutup, menurut saya, kata kunci yang ingin saya tawarkan adalah perang melawan pekat. Apa itu pekat? Penyakit masyarakat. Fenomena miras kita tahu bagaimana waktu di Tangerang beberapa hari lalu ada seorang pengendara kendaraan besar
apa tronton atau truk besar atau apa, yang sampai dia dalam keadaan out of control karena apakah minuman keras, apakah narkoba, apakah perilaku-perilaku molimo yang lain. 11,117 km dia berjalan dalam keadaan out of control. Ini kalau keadaan-keadaan seperti begini, orang jadi bertengkar dengan suaminya, orang jadi bercerai dengan istrinya, orang kemudian melakukan kriminal karena dia di bawah pengaruh minuman keras, belum lagi dengan judi. Judi itu kan adalah sebuah permainan yang merusak akal sehat, membuang waktu sehingga orang jadi sia-sia. Maka dari saya, tentu pesannya buat seluruh tokoh-tokoh agama, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, seluruh masyarakat secara personal, mari jauhi min amalis syaitan, itu perbuatan syaitan yang harus ditinggalkan. Selamat memberantas dan memerangi perjudian, minuman keras, pelacuran, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang diberikan perlindungan untuk diberantas menurut undang-undang positif kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.